Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Inung Widi Setiaji, Bapak Yulian Warma, terima kasih sambutannya Pak tadi, Masya Allah. Dan pada pembicara yang kedua Bapak Haji Muhammad Nur Alia Fitra SEMM, dan terima kasih juga Pak Dodi yang telah menghubungi kami dan seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir saat ini di acara ngopi, Masya Allah, ngaji online perkara iman ya. Baik, dan panitia mengamanahkan kami untuk membahas meningkatkan imun dan iman di masa pandemi ya. Cuman karena bicara soal imun dan iman itu ada kaitannya dengan tubuh manusia, jadi saya mohon izin untuk share screen, mudah-mudahan jadi bisa lebih mudah untuk dijelaskan ya. Mbak Nisa, Mas Angga, saya izin share screen boleh ya? Silakan Bu. Bunda. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, sudah kelihatan kah? Belum? Sudah, ya baik. Ya, meningkatkan imun dan iman di masa pandemi ya. Kita lihat dulu sebetulnya ya, ini harus apa sih di masa pandemi. Jadi ada 4 hal yang harus kita jaga keseimbangannya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga perasaan, dan jaga pikiran ya. Ini jadi 4 hal ini yang harus kita jaga agar nanti di masa pandemi ini kita bisa meningkatkan imun kita, meningkatkan iman kita, dan juga meningkatkan vitalitas kita insya Allah ya. Dan nanti berbagai sistem dalam tubuh manusia ini akan bekerja sama, insya Allah, sehingga kita tetap bisa produktif. Ya, tadi kata Pak Yulian mengatakan bahwa kita nggak boleh diam di masa pandemi ini, kita harus produktif, ya, insya Allah. Jadi Bismillah, dengan kita menjaga hal 4 tadi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga perasaan, dan jaga pikiran, insya Allah sistem dalam tubuh manusia ini bekerja dengan baik. Ya. Dan kalau kita bicara sistem imun atau sistem kekebalan itu apa sih? Ya, jadi sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya ini yang di dalam tubuh bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologi luar ya, dan mengenali dan membunuh patogen itu. Jadi ada sistem Allah desain dalam tubuh manusia itu tadi ya. Selain nanti dia melindungi, mengenali apa saja ya patogen-patogen yang masuk dan bisa membunuhnya. Ya, ini. Dan kemudian kalau kita ingin meningkatkan imun kita, tentu ya nomor 1 memang imun sistem ini dari makanan. Ya. Tentu makanan-makanan yang ini kita perlukan adalah makanan yang misalnya mengandung vitamin C yang tinggi seperti jeruk gitu ya. Kemudian juga ya antiseptik dan antibiotik alamiah, kemudian apalagi ya, kemudian vitamin C yang dari jahe, kemudian dari kunyit, itu penting sekali. Dan kacang-kacangan ya seperti kacang almond, kacang hijau, itu penting juga untuk sistem saraf kita ya. Kemudian tentu madu ya, susu, kemudian paprika juga ini vitamin C-nya tinggi. Ya, kemudian ya sayur-sayuran. Ini asal kita sudah bisa makan dengan komposisi yang seimbang, ya karbohidratnya, proteinnya, ya kemudian lemaknya, vitamin, mineral, insya Allah Bismillah. Ya berarti imun kita sudah terbackup dengan makanan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu mau tambah lagi dengan herbalka atau misalnya ya membuat sendiri ya ramuan-ramuan rimpang gitu ya, itu silakan karena itu akan menambah imunitas tubuh ya. Dan kalau iman kan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin kita sudah sering sekali tahu ini, yaitu kita bicara tentang kepercayaan yang berkenaan dengan agama ya. Jadi keyakinan dan kepercayaan pada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Dan diartikan juga di KBBI ini adalah ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin ya. Dan kalau definisi iman yang kita tahu selama ini kan seperti ini ya. Tasdikul bil qalbi ya, membenarkan dengan qalb atau hati, wa iqrarun bil lasa ini ya, mengikrarkan dengan lisan, dan wa amalun bil arkan ya, mengamalkan dengan anggota badan. Nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya tubuh kita ini ya. Dan kalau iman juga secara bahasa, salah satu saya ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Beliau adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam sains fikih.
Ya. Jadi kata Imam Al-Utsaimin, ya, pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Dan kalau kata Buya Hamka, ya, ini ulama kita yang luar biasa, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Wah, itu lebih parah lagi ya. Makanya antara iman dan ilmu ini kita harus juga ya seimbangkan. Ya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang jadi lebih luar biasa lagi. Nah ini, jadi tubuh manusia ini ada otaknya, yang ini adalah pusat koordinasi. Dari otak akan jalan sistem saraf, serabut-serabut saraf itu kayak kabel-kabel listrik, jalan di tulang belakang. Nah, tulang belakang ini serabut sarafnya banyak sekali. Yang sering disebutnya sumsum tulang belakang. Nanti dari tulang belakang itu akan jalan sistem saraf ke seluruh tubuh. Ya. Jadi kalau iman itu membenarkan dalam qalb, jadi kalau misalnya kita bicara qalbu, untuk saat ini ilmuwan mengartikan qalbu itu yang di daerah dada atau fis sudur antara paru-paru dan jantung. Ya. Tapi dari semua kerja dan semua kaitannya yang nanti berhubungan juga dengan otak ternyata jantung. Jadi qalb itu ya di sekarang ini diartikannya merujuk pada jantung. Jadi membenarkan di dalam jantung kita, artinya kalau kita membenarkan dalam jantung, otomatis otak juga membenarkan, ya, mengikrarkan dengan lisan, ya. Jadi kalau kita ucapkan ya, saya beriman pada Allah gitu, maka ucapan itu akan jalan di badan kita lewat sistem saraf ini. Ya, semua badan senang sekali kalau kita menyatakan kita beriman pada Allah. Dan semua sel-sel otot ini senang sekali kalau ada lafaz Allah yang jalan di tubuh kita ini. Ya. Allah dan juga kalimat yang ada Allahnya. Itu badan tuh senang sekali. Ya. Dan karena kita lafazkan, kita ikrarkan dengan lisan, dan tadi antara qalbu dan otak juga sudah menjadi satu kesatuan, jadi ada porosnya antara qalb dan otak atau jantung dengan otak, maka ya pesan itu jalan di sistem saraf sehingga anggota badan ini akan mengamalkannya atau melakukannya, ya, amal ya, jadi melakukannya. Makanya ini yang terjadi pada saat kita beriman, kalau kita membenarkan dengan qalb, mengikrarkan lewat lisan, dan nanti insya Allah tubuh ini akan mengamalkan sesuai apa yang kita sebut-sebut dan sesuai apa yang kita tanamkan di otak kita. Ya. Baik, kemudian di dalam hadis ya riwayat Abu Hurairah, ternyata memperbarui iman itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ada sebagian mengatakan juga ini hadisnya enggak sahih, tapi sebagian juga mengatakan ini sahih. Hanya kalau kita kembali ke tubuh manusia, ucapan la ilaha illallah itu akan jalan di badan kita dan juga akan terekam di otak kita gitu. Dan tubuh ini ya menurut Insinyur Agus Mustafa, beliau seorang ulama juga tetapi seorang insinyur juga, dia meneliti di Surabaya bekerja sama dengan Universitas Airlangga, sel-sel ini senang sekali dengan kalimat Allah, apalagi la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini, dan kemudian kalau di surat At-Taubah 124 ya, Bismillahirrahmanirrahim, apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ya, adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Artinya ya memperbaharui iman ini juga yaitu dengan baca Quran. Karena di sini dikatakan adalah turunnya surat itu gimana nih orang-orang beriman gimana gitu kan, ternyata kalau kita gembira itu berarti bertambah iman kita ya. Dan di surat Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka ya, kalau di sini kan sebutnya qalbu ya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini jadi dua ayat ini memang menyatakan bahwa kalau kita untuk menambah keimanan kita harus baca Quran ya. Dan
Kenapa keimanan sering naik turun? Dia dipengaruhi oleh emosi atau otak emosi. Jadi ini otak manusia, ya, ini otak manusia yang direndam dengan formalin. Dulu ilmu tentang otak tidak banyak berkembang. Kenapa? Karena orangnya harus meninggal dulu. Jadi kalau misalnya nih waktu itu ya, orang mau meneliti otaknya Albert Einstein, itu Albert Einstein harus meninggal dulu baru diambil otaknya. Ya, atas izin keluarga ya, kemudian direndam di formalin, barulah diteliti lewat mikroskop elektron. Nah, sekarang karena ada alat ini, functional MRI atau functional magnetic resonance imaging, maka ilmu tentang otak berkembang. Salah satunya tadi, rupanya di otak manusia itu ada otak emosi. Ini yang mempengaruhi ya imun dan iman juga. Ya. Di mana otak emosi? Kita lihat dulu otak manusia. Otak manusia Allah desain sebagai berikut. Ada otak besar, ada otak kecil. Ini ada batang otak yang jalan nanti di tengkuk kita, kemudian ke leher, dan ini menjadi sumsum tulang kalau lanjut ke bawah. Ya, ini dilihat dari atas. Allah menciptakan otak besar dan otak kecil, kemudian dibelah dua. Ya, jadi ada belahan kanan dan belahan kiri. Ini yang bagian paling depan ini, makanya dia lebih kecil, ya, di dekat dahi. Ya. Nah, di dalamnya, di dalam otak itu, ini yang kita lihat warna ungu dan biru, ini ada Allah ciptakan otak emosi. Sering disebut the limbic system atau sistem limbik. Jadi ini otak emosi. Semua manusia punya otak emosi. Bahkan bukan hanya manusia yang punya otak emosi, hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Ini di sini. Ya. Jadi inilah yang membuat keimanan kita naik turun. Ya. Dan kemudian emosi juga akan mempengaruhi imun juga. Ya, mari kita lihat dari samping lagi. Jadi otak emosi itu di sini. Karena pada mamalia ada, makanya disebut otak mamalia. Ya, kemudian otak mamalia ini disambung dengan batang otak nih, otak reptil yang di tengkuk kita yang sejajar dengan leher. Ini jadi manusia tuh lengkap, ada otak reptilnya, ada otak mamalianya. Ya, Allah buat otak reptil ini untuk ya melindungi manusia dari serangan luar. Makanya kalau kita dapat serangan luar kah, atau maaf lagi jalan-jalan dicopet kah, atau sedang jalan-jalan dikejar anjing, maka batang otak ini yang bereaksi. Ya, dia akan melakukan dua respon, fight or flight, serang atau lari gitu. Ini batang otak. Ya. Dan kalau otak mamalia ini lebih variasi jenis emosinya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Dan ini neokorteks ini, lapisan otak ini nanti yang membedakan dengan hewan mamalia yang lain, manusia lebih tebal. Dan ada yang paling depan di belakang dahi kita, ini disebutnya prefrontal cortex ya. Ini mungkin tidak usah dihafal, tapi kita tahu saja posisi-posisinya. Nah, otak yang di belakang dahi kita inilah untuk menyimpan ilmu-ilmu, prinsip-prinsip, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran. Makanya pada saat kita sudah belajar ya tentang keimanan, itu masuknya di dalam prefrontal cortex ini. Hanya ya di prefrontal cortex ini memori itu sering kadang-kadang terblokir dengan otak mamalia ini. Karena terblokir maka ya ilmu yang di prefrontal ini memorinya ya agak terlupa gitu. Itulah makanya mengapa kita disuruh ngaji lagi. Kemudian kita disuruh ucapkan, lafazkan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya nanti ya batang otak ini rileks, otak mamalia rileks, dan kemudian prefrontal cortex ini dicerahkan kembali. Ya, itu. Dan kemudian mari kita lihat yang mamalia ini. Nah, ternyata di dalam situ ada sekitar 10 jenis level emosi. Ya, kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, berarti 3 yang di bawah ini, mulai dari frekuensinya paling rendah, yaitu apati, sedih, dan takut, ini dikategorikan nafsu lawamah. Ya. Kemudian di tengah itu ada desire atau lust, mau buru-buru, ya nafsuan, anger, marah, dan sombong, ini masuk di kategori nafsu amarah. Dan ada lagi ternyata yang nafsu atau emosi yang energinya positif, ini dikategorikan nafsu mutmainnah. Mulai dari level semangat atau courageous atau berani,
ya, menerima, acceptance, menerima, dan rasa syukur ini di sini, terus perasaan damai, tenang, sejahtera, bahagia ini di sini, dan satu lagi yang tertinggi adalah level pencerahan. Kenapa jadi kayak tangga gini ya? Karena setelah diteliti pakai alat namanya EEG, elektroencephalograph, itu ternyata setiap emosi itu ada frekuensinya. Ya, makin ke atas dia makin positif, makin turun ke bawah makin negatif. Apati ini apa sih? Apati ini sedih yang berkepanjangan sehingga merasa putus asa. Banyak sekarang orang sedang apati, putus asa dengan kondisi pandemi ini. Ya. Bahayanya apa kalau nggak cepat-cepat naik ke atas? Nanti akan ada ide bunuh diri atau namanya suicide. Nah, kalau sudah ada ide bunuh diri, itu masuknya namanya depresi. Nah, depresi itu di bawahnya apati. Ya, di bawahnya apati. Dan ini semua ada di otak kita, di limbik sistem tadi, yang otak di tengah tadi. Ini ada, memang Allah kasih. Ya. Artinya, pada satu saat kita sedih, ya itu lazim. Pada satu saat kita takut, itu lazim. Pada saat kita juga mau buru-buru, lazim. Pada saat kita marah, kesel, jengkel, itu lazim. Pada saat kita juga rada agak sombong, agak pride, itu lazim. Lazim, karena memang ada. Tapi, yang diminta adalah pada saat kita berada di bawah ini, cepat-cepat naik ke atas. Ya. Cepat-cepat naik ke mutmainnah. Kenapa? Karena lebih banyak untungnya kalau kita berada di nafsu mutmainnah. Ya lebih banyak untungnya, dia lebih banyak benefitnya. Itulah dikatakan lebih banyak pahalanya juga kalau kita ya lebih sering di mutmainnah. Tapi kadang kita sudah menerima kondisi saat ini seperti ini, ya. Terutama misalnya gini ya, kita mau umroh terhenti dulu karena Arab Saudi melarang, kita sudah terima. Kenapa? Karena kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan, kita sudah terima. Tapi kadang-kadang turun lagi bisa marah. Ya. Atau misalnya kita dengar kabar bahwa corona ini konspirasi, kita bisa turun ke marah ini. Atau misalnya kita dengar kabar kayak gini nih bisa sampai 2021, itu bisa takut di sini. Dan pada saat kita di bawah ini, ya, itulah keimanan kita menurun. Kita nanti lupa bahwa Allah yang maha segalanya. Pada saat kita takut karena nanti ketularan orang, takut nanti sakit, nanti kita lupa bahwa Allah yang maha melindungi. Allah juga yang maha memberikan kepulihan. Atau kita lagi nggak punya uang nih karena kondisi pandemi, kita turun ke takut, itu nanti kita lupa bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Nah inilah makanya pada saat kita di bawah, kita diminta cepat-cepat naik ke atas. Ya. Dan emosi ini tidak bisa hilang. Yang ada hanyalah bisa naik ke atas. Makanya besok bisa turun lagi, naik lagi ke atas. Dan pada saat kita sudah naik ke atas, minimal di semangat, kita ingat semua, ya Allah, Allah maha segalanya. Ya, Allah maha yang melindungi, Allah maha memberi rezeki, Allah maha segalanya. Jadinya kita tenang, apalagi pas damai. Bu Aisyah, kondisi pencerahan ini apa ya? Pencerahan ini biasanya adalah kondisi habis sholat. Habis sholat. Tentu sholatnya yang tumakninah. Ya. Jadi tidak terburu-buru. Itu bisa naik. Misalnya kita lagi jengkel, jadi ada di emosi marah. Pas kita sholat ya dengan tumakninah itu bisa naik nanti loh. Apalagi kalau kita karena sempat di rumah, misalnya kita zuhur, kita ambil qobliyahnya 2 rakaat, habis itu sholat fardu, kemudian ambil ba'diyahnya 2 rakaat, itu lama-lama bisa naik ke sini. Tapi kalau sholatnya tuh buru-buru, dari jengkel terburu-buru, bisa jadi naiknya 1 tingkat aja, habis sholat jadi sombong. Ya, nah inilah makanya ya sholat itu adalah sebuah teknik. Ya, salah satu manfaat dari sholat, dari jutaan manfaatnya adalah teknik untuk menaikkan ke atas. Baca Quran juga begitu. Baca Quran saja tanpa kita tahu terjemahan artinya, kita sudah bisa damai, perasaannya tenang, bisa sudah ada di sini. Tapi kalau kita baca juga terjemahannya, itu insya Allah masuk ke sini. Kapan lagi kondisi-kondisi yang bisa ada di pencerahan? Mendengarkan tausiah. Dari siapapun guru-guru kita, ya rasanya tenang, terus kita paham, oh gitu, itu kita masuk pencerahan. Baca buku juga termasuk, ya baca kitab-kitab tentang apalagi kitab-kitab tentang keimanan, kita langsung oh kayak gitu, kalimat oh kayak gitu itu masuk di pencerahan.
Dan inilah yang dikategorikan zona ikhlas. Artinya kalau seseorang mengerjakan sesuatu dengan nuansa emosi semangat, itu sudah masuk ikhlas. Seorang ibu yang sekarang di rumah, pandemi banyak banget kerjaannya, selain pekerjaan domestik rutin, juga harus mendampingi anak. Tapi waktu mendampingi ibu lagi kesel, itu berarti lagi di sini. Itu berarti tidak di zona ikhlas itu. Ya, artinya apa? Berhenti dulu mendampingi. Berhenti dulu. Stop dulu kerja itu. Untuk apa? Naikkan dulu levelnya. Caranya bagaimana? Saya udah sholat sih, tapi kok masih merasa marah. Maka ya ada teknik lagi, yaitu sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah upaya-upaya untuk melafazkan sesuatu. Ya, sehingga tenang dulu, duduk tenang, ya istighfar dulu, astagfirullahaladzim, ya astagfirullahaladzim. Ulang-ulang istighfarnya, ya, atau kalimat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka, ya, emosi kita akan naik minimal di semangat. Pada saat kita semangat mendampingi anak belajar, itu berarti ikhlas. Ini tinjauan ikhlas dari segi masalah emosi. Ya, ini dia. Nah sekarang bagaimana kalau kita lagi di bawah untuk diangkat ke atas, ya? Maka kalimatnya itu memang sebetulnya ya Allah hilangkan takutku, itu kalau untuk ilmu di otak itu kurang tepat. Memang lebih tepat adalah ya Allah angkat takutku ya Allah, angkat marahku, karena kita mau angkat untuk naik ke atas. Itulah makanya istilahnya move on, naik ke atas, ya. Dan ini, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini Al-Baqarah ayat 153. Ini teknik, ya, salah satunya ini adalah teknik manajemen emosi untuk kita naik ke level zona mutmainnah, nafsu mutmainnah, ya. Saya dari tahun 2000, karena saya sejak 98 ngurus narkoba, berarti saya harus tambah ilmu manajemen emosi. Berlanglang buana belajar tentang ilmu-ilmu emosi, jadi sebetulnya saya bukan dokter spesialis penyakit dalam, tetapi saya memang seorang spesialis penanggulangan narkoba, dan kalau CHT-nya itu saya adalah sertifikasi dari clinical hypnotherapy atau hipnoterapi. Jadi saya banyak belajar bagaimana cara-cara memanage emosi. Tapi ternyata ya sabar dan sholat ini adalah teknik yang mujarab sekali. Kalau gitu sabar tuh apa? Sabar kalau dalam kamus bahasa Indonesia adalah menahan. Artinya kita menahan untuk melakukan sesuatu, naikkan level emosi. Ya. Contohnya sabar, ya, teknik-teknik sabar banyak sekali. Salah satunya ini di Al-Baqarah 155, 156. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya pada musibah-musibah besar saja yang kita harus ucapkan. Karena ini lanjutan dari 155 ke 156 itu adalah ada firman Allah mengatakan, ya, diberikan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, itu tadi kita nelongso, keimanan kita menurun, dan buah-buahan, ini unik sekali ya, buah-buahan Allah highlight khusus ya di 155 ini, Al-Baqarah 155. Kenapa? Karena memang buah-buahan ini banyak mengandung unsur-unsur ya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Nah, dan kemudian ilmu otak, pada saat kita melafazkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu batang otak dan otak mamalia yang tadinya tegang, dia rileks. Dia rileks. Ya. Kita ulang lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia rileks. Itu tadi. Jadi tadi kan dikatakan sedikit rasa takut, berarti sedikit rasa takut aja harusnya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan naik gitu. Tentunya nanti kita kombinasikan dengan lafaz-lafaz ya, kalimat-kalimat thayyibah lainnya, zikrullah lainnya, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, dia akan naik ke atas. Karena ini level emosi itu ada di otak tengah ini. Ya. Dan kemudian itu tadi diminta untuk kita rutin membaca istighfar, memperbanyak istighfar.
Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita anggap sekarang ini situasi yang sulit, maka disuruh kita rutin baca istighfar. Karena ini dijanjikan Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap ini masalah ya, kita mau umroh, mau haji, kondisi sekarang ini masalah, kita disuruh baca istighfar dulu. Kenapa? Karena Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap ini kondisi ekonomi sedang merosot menurun, maka kita diminta untuk istighfar dulu. Kenapa? Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ya, ini jadi di dalam ilmu otak pada saat melafazkan istighfar itu juga luar biasa. Ya, itu akan membuat ya otak emosi itu takluk, ya, dan otak reptil itu takluk sehingga kita ingat lagi bahwa Allah Maha Segalanya. Ya. Namun yang diminta itu ada baiknya pada saat dilafazkan itu dilafazkannya secara berbisik. Ya. Kalau cuman sir saja, sir, karena tadi kita sudah tahu ini sistem saraf ini bekerja kayak kabel listrik bawa pesan. Kalau kita istighfar secara sir atau istilahnya dalam hati, dia tetap jalan juga, ya, tetap jalan. Kalimat astagfirullahaladzim itu akan jalan di badan. Saya mohon ampun pada Allah yang Maha Azim, dia akan jalan di badan dan jalan juga ke otak. Namun apabila dilafazkannya secara berbisik atau agak dijaharkan gitu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, maka akan ada ya suatu lafaz yang mengeluarkan karbon dioksida. Huruf-huruf jahar di kalimat-kalimat istighfar ini, kalimat-kalimat thayyibah ini akan mengeluarkan karbon dioksida dari mulut. Karena karbon dioksida keluar dari mulut, maka hidung akan menarik oksigen jauh lebih banyak dibanding nafas biasa. Nafas biasa, oksigen juga ditarik tapi kurang lebih 1 liter. Tapi kalau tarik nafas gimana Bu Aisyah? Tarik nafas panjang. Gitu ya. Itu juga oksigen naik tapi kurang lebih 3 liter. Yang luar biasa, setelah kita melafazkan ya istighfar atau melafazkan tahlil ya atau melafazkan asmaul husna, itu ternyata karbon dioksida keluar dulu, maka oksigen yang ditarik di hidung itu jauh lebih banyak. Ya, kurang lebih sekitar 5 liter. Lebih banyak dibanding kita tarik nafas biasa. Apa gunanya secara mekanisme metabolisme tubuh? Kalau oksigen ditarik yang banyak, maka nanti akan terjadi pertukaran di paru-paru, kemudian juga nanti di jantung memompa darah, ya. Maka darah itu akan membawa oksigen ke otak, terutama di bagian tengah sini nih, batang otak dan otak mamalia. Ini kalau kena oksigen yang tadinya tegang jadi rileks, ya. Dan juga pembuluh darah itu kan sampai juga ke bagian depan-depan otak ini. Nah, hanya pembuluh darah kalau makin ke depannya otak atau di lapisan luarnya otak itu sirkulasinya makin kecil, pembuluh darahnya makin kecil. Nah, padahal di sini tadi di prefrontal ini kan ada ilmu di sini yang kita pelajari sejak kecil sampai sekarang. Ya, kita ngaji ilmu itu masuk di sini. Nah, cuman kalau kita berdiri terus atau kondisinya badan kepala selalu di atas begini, itu darah yang membawa nutrisi dan oksigen itu akan kurang ke sini. Itulah makanya mengapa posisinya harus sujud. Karena pada saat sujud, jantung ya lebih tinggi posisinya dari otak, maka ya pembuluh darah yang tadinya kecil di sini dia langsung melebar. Kenapa akan ada darah masuk ke sini? Ya, itulah salah satu juga keutamaan sujud yang Allah minta pada kita pada saat kita sholat. Tentunya sujudnya harus tumaknina agar apa? Agar nutrisi dan oksigen itu masuk ke prefrontal cortex di sini. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu mudah kita ingat. Ya, dan mudah diakses dan akhirnya bisa ya jalan menjadi akmal kita, menjadi perilaku kita, jadi akhlak kita gitu. Ya. Dan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang non muslim itu kan dia karena nggak ada ritual ya sholatnya, mereka mencari cara juga dan selalu dapatnya sujud. Tapi ya dengan segala macam cara, yaitu ada yoga kah, ada meditasi, ada gerakan sujudnya gitu. Ya, kita luar biasa, alhamdulillah kita sholat saja sejak kecil diajarkan untuk kita bersujud, walaupun latihan anak-anak itu memberikan darah ke sini.
Tentunya kalau buru-buru ya itu tadi darah yang ke sini mengalirnya juga sedikit. Ya. Dan dikatakan juga wasabirina fil ba'sa'i ya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, wadh-dharra'i dan penderitaan, wahinal ba'si ya, dan dalam peperangan, ulaikal ladzina shadaqu. Ya, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun ya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya banyak orang bilang sering kayak gini, terutama ibu-ibu tuh, lo jangan sabar-sabar banget hadapin suami, lo jangan sabar-sabar banget hadapin anak. Justru yang sabar itu yang benar imannya. Ya. Jadi artinya nggak usah malu kalau kita sabar. Tapi sabar ini bukan diam ya, sabar ini adalah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar, memanage emosi kita dengan kalimat-kalimat tadi. Ya, justru ini yang benar gitu. Jadi kalau ada orang, jangan sabar-sabar banget sama anak, jangan sabar-sabar banget sama suami, kita senyum aja, ya doain aja ya gitu. Jangan juga kita marahin, kenapa? Mungkin dia berempati pada kita, ya. Dan sabar itu, kata orang ada batasnya, justru itu salah. Sabar pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Jadi sabar ini pahalanya tanpa batas. Jadi kalau ada orang bilang sabarnya ada batasnya, oh dia belum banyak belajar lagi. Ya sudah kita kasih, ya kita pahami aja. Padahal sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya. Dan menurut Profesor David Hawkins, seorang dokter yang ilmuwan Amerika ya, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Ya, 200 di bawah 200 itu kan tadi sombong, marah, ya, nafsu, kemudian takut, sedih, apati kan di bawah 200 itu. Ya. Dan kalau kita mulai di frekuensinya di atas 200 mulai dari semangat, ya, kemudian kita acceptance, menerima, bersyukur, damai, bahkan ya ada di enlightenment atau pencerahan itu di atas 200, maka dia senantiasa sehat. Bahkan Profesor David Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif antara 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Artinya emosi sangat menentukan kekebalan tubuh dan vitalitas juga. Ya, selain tadi kita sudah belajar ternyata emosi mempengaruhi keimanan, itu tadi mempengaruhi kekebalan. Kita sudah pakai masker, sudah juga bawa hand sanitizer. Kalau misalnya kita keluar, kita sudah jaga jarak. Tapi kita selalu takut, kita paranoid, takut sama orang, sama itu malah bikin sakit. Memang kita ada takut pada saat kita mau keluar rumah, karena memang terus terang virus corona masih banyak. Ya, kami keluarga dokter setiap hari melihat pasien-pasien corona. Ya, dan setiap hari juga teman-teman sejawat kami yang dokter dan para medis perawat itu berjatuhan. Itu memang benar. Tetapi kalau kita ya terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu cemas malah sakit. Untuk itulah pada saat kita mau keluar rumah ada perasaan khawatir, cemas, takut, itulah kita diminta diam dulu sebentar, tenang, naikkan level emosi. Makanya kita diajarkan doa untuk meninggalkan rumah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Itu ternyata dengan kalimat itu dan kita melafazkannya dengan tenang, kemudian juga ya dijaharkan gitu ya, dizahirkan, maka kita bisa yang tadinya takut level emosinya naik ke atas. Apalagi kita ulang-ulang. Sambil jalan juga dalam perjalanan kita istighfar juga dalam perjalanan. Itu membuat kita ya kekebalan tubuh dan meningkat ya, dan kita juga masih bisa vitalitasnya juga meningkat sangat tinggi malah. Jadi kita produktif. Ini yang harus kita kondisi sekarang yang sedang kita butuhkan ini. Makanya kita perlu jaga perasaan kita dan jaga pikiran kita tadi. Nah, ini sekali lagi dari otak ini dari batang otak dia akan jalan sistem saraf baik ke wajah dan ke seluruh tubuh sampai ujung-ujung jari ya itu. Dan itu kayak kabel listrik. Jadi ini sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik. Dia membawa listrik, membawa impuls listrik ya, dan listrik itu membawa pesan. Dari mana pesan itu? Selain dari tadi yang dilafazkan, pesan dari telinga juga, makanya kita harus dengarkan yang baik-baik, pesan dari mata juga, dan pesan dari emosi. Jadi kalau kita sedih, dia jalan di badan, sedih, maka badan ini sedih. Takut. Ini badan ini takut. Dan kecepatan jalannya impuls listrik dan pesan di sistem saraf manusia, ini terbagi dua nih.
ada namanya neuron sensorik, itu dari panca indera yang dibawa ke otak itu sekitar kecepatannya 240 km per jam. Dan yang neuron motorik yang dari otak dibawa ke seluruh tubuh itu kecepatannya 320 km per jam. Ini bawa pesan ini. Pertama tentu pesan pergerakan. Kita baru niat saja mau ke dapur, di jalan ke dapur, anjuran kita ke dapur. Ya. Baru dalam benak kita minum gitu kan. Ini minum, tangan kita ambil gelas, ambil air dan kita minum. Gitu. Nah, ini juga membawa pesan apa yang diucapkan. Makanya tadi kalimat-kalimat untuk kita ya memperbaharui keimanan kita, la ilaha illallah ya. Kemudian itu tadi pada saat kita ada sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan sebagainya, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jalan di badan ini. Dan mata juga, makanya kalau kita lihat hal-hal yang baik, maka pesan yang baik jalan. Tapi kalau kita lihat hal yang buruk, itu pesan yang buruk juga jalan. Pendengaran juga begitu. Kalau kita selalu dengarkan hal-hal yang buruk, maka yang buruk dia jalan. Kenapa? Karena sistem saraf ini tetap membawa yang buruk dan juga yang positif. Dan juga nanti terekam di depan ini. Ya. Dan tentu emosi juga membawa ya pesan sistem saraf. Innamal a'malu binniyat itu ya sesungguhnya amal, sesungguhnya activity, kegiatan itu didahului dari niat itu karena ada kalimat yang kita lafazkan dan dia jalan di sistem saraf sehingga membuat badan ini melakukan sebuah amal atau aktivitas ya. Jadi ini tadi ya, dia akan memberikan pesan ya. Dan ini sedikit ilustrasi barangkali kita bisa lihat dari animasi ini ya, ilustrasi ini. Jadi ini tadi otak kan terbagi dua ya, bagian kanan dan bagian kiri. Otak kanan tuh otak kreatif biasanya, otak lihat warna, otak imajinasi, otak musik. Kanan itu yang otak matematika, hitung-hitungan bahasa ya. Tapi karena dua-duanya ada ya berarti kita bisa analisa dan bisa juga kreatif. Nah, kita lihat ini di tengahnya ini. Nah, ini namanya batang otak atau otak reptil, dia bisa kadang tegang, kadang bisa rileks ya. Dan ini otak emosi ini dia persis di tengah ini. Persis di tengah. Ya. Persis di tengah, makanya dia sering memblokir ilmu-ilmu kita itu. Ilmu kita ada di depan sini ini. Ya. Nah, itu dari otak dia akan jalan sistem saraf ke seluruh tubuh, ini kayak kabel-kabel listrik. Ya, kabel listrik ini jalan ya. Dan itu apa yang didengar itu bisa jalan dan terekam di otak. Makanya kita diminta untuk dengarkan hal yang baik-baik. Apa yang dilihat juga itu terekam di otak dan juga jalan ke seluruh tubuh. Jalan ke seluruh tubuh. Makanya kita harus lihat hal-hal yang baik-baik, baca hal yang baik-baik. Kalau kita baca hoak-hoak itu bikin pusing nanti. Dan apa yang diucapkan juga jalan di badan ini. Dan terekam juga di dalam otak kita. Ya, ini kira-kira seperti itu. Ya. Dan baik, terakhir Allah menciptakan setiap makhluk ini berlapis-lapis. Lapisan paling jelas ini yang permukaan yang kita lihat ya panca indera. Nanti kalau kulit dibuka ada fascia dibuka, ada lemak dibuka, ada organ-organ kalau dibuka-buka nanti ada sel-sel nanti dibuka, ada molekul dibuka, ada atom dibuka, ada partikel subatom ada vibrasi kuanta ya, dan akhirnya menjadi medan gelombang energi. Jadi tubuh manusia itu ya makin ke dalam itu makin subtil atau makin halus. Dan dia membentuk gelombang, membentuk vibrasi energi. Ilmu ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Albert Einstein dengan ditemukannya EMC kuadrat. Jadi kata Einstein di dalam sebuah benda itu ada energi yang terkurung di situ. Ya. Nah, itu kalau mau dijumlahkan atau dihitung itu tadi energi yang terkurung dalam sebuah partikel sebesar massa partikel dikalikan kuadrat kecepatan cahaya. Makanya dapat E sama dengan MC kuadrat. Ini sejak tahun 1905. Dan kemudian oleh Richard Feynman, ini ilmuwan di era tahunnya 18 sampai 88 ya, dengan karyanya di elektrodinamika kuantum, fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ya, di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Masya Allah. Jadi energi itu bisa menembus ruang dan waktu. Contoh ini energi yang sinyal yang dibuat oleh manusia lewat alat yang disebut Zoom meeting ini kan kita bisa menembus ruang dan waktu ini. Ya, misal saya di rumah, kemudian teman-teman ya, Mas Angga, Mbak Nisa di entah di mana ini nembus-nembus ya.
Nah, termasuk juga energi atau ya gelombang elektromagnetik yang ada di tubuh kita itu bisa nembus dinding, nembus ruang. Makanya dikatakan tubuh manusia dari ilmu holistik terdiri dari badan seluler dan badan bioplasmik. Memang ini dipelajari oleh kedokteran barat, ini dipelajari oleh kedokteran timur. Padahal ini harusnya dipelajari sama-sama. Ya, kalau di Jepang, SD mereka udah belajar biologi dua-duanya. Makanya orang Jepang percaya kalau dia niatin sesuatu, ya akan terjadi. Kenapa ada sinyal ini? Saya sih berharap ketemu Pak Nadiem mau bilang bahwa kalau SD mari kita belajar ini. Kenapa? Karena inilah yang nanti membawa pesan kita. Terutama ini nih gelombang yang ini yang paling luar, namanya gelombang spiritual. Ini kalau kita berdoa, inilah sinyal ini yang membawa pesan doa kita ke alam semesta. Kalau kita berniat, sinyal inilah yang membawa sinyal kita ke alam semesta. Dan juga kalau kita berprasangka. Ya. Kenapa? Karena gelombang ini setelah dia membawa pesan, dia menembus dinding-dinding rumah kita ke alam semesta, dia punya sifat menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apalagi yang ditarik? Kejadian. Apalagi yang ditarik? Orang. Atau bahkan benda. Yang bagaimana? Yang seperti kita ucapkan. Itulah makanya kita harus lafazkan hal-hal yang baik-baik, ya, dan berprasangka yang baik-baik. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku, itu karena sinyal ini menarik peristiwa, menarik kejadian. Dan untuk ya di Mekah, kalau kita belajar dari beberapa ilmuwan-ilmuwan kan katanya di bawah Ka'bah itu ada pusaran energi bumi kan, ya pusaran energi. Disitulah nanti pusaran energi ini yang akan keluar di dinding-dinding Ka'bah, ya. Dan yang paling kuat keluarnya itu dari Hajar Aswad. Jadi dia bagaikan sebuah kalau misalnya sound system itu dia toaknya gitu Hajar Aswad. Dan satu lagi setelah Hajar Aswad yang akan keluar deras juga gelombang yang ada di bawah Ka'bah itu adalah di Rukun Yamani. Itu mungkin salah satu hikmahnya dari jutaan hikmah itu adalah makanya mengapa kita angkat tangan dan menciumnya pada saat di garis Hajar Aswad dan pada saat di Rukun Yamani kita angkat tangan saja. Bisa jadi pada saat kita angkat tangan itu ada sinyal yang dari ya bawahnya Ka'bah yang keluar dari Hajar Aswad dan Rukun Yamani dia masuk ke dalam tubuh kita. Dan pada saat orang berniat untuk pergi umroh atau pergi haji itu adalah mekanisme itu tadi. Ya Allah, saya niat umroh tahun 2021. Maka kalimat yang kita ucapkan jalan di badan dan nanti didorong oleh sinyal ini. Kemana? Yaitu tadi ke Ka'bah. Dan nanti dari Ka'bah itu akan keluar lagi energi yang menarik kita entah dengan cara apa saja sudah sampai di sana. Ya. Dan saya tadi bahagia banget lihat Almitra, ya bisa kita ke sana dulu baru kita ya menyelesaikan administrasi. Masya Allah itu keren banget. Ya, Masya Allah. Saya berapa tahun lalu, sekitar 3 tahun ya, membawa 30 anak mantan pecandu narkoba. Kami mencoba dengan cara ya nabung-nabung gitu. Ya nabung-nabung setahun akhirnya bisa juga, tapi waktu itu masih ikut first travel waktu itu ya. Dan alhamdulillah ini ada hal-hal seperti Amitra melakukan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi harus didahului dari niat. Kenapa? Karena nanti niat inilah yang nanti menarik peristiwa yang membawa kita sampai ke sana. Ya. Jadi sekali lagi bismillah ya. Mudah-mudahan di dalam pandemi ini karena kita juga makin ada waktu untuk beribadah dan makin ada waktu untuk belajar, ya kita bisa tambah ilmu ya dan juga menambah imun dan ya iman kita. Ya. Baik, terima kasih. Segini dulu mungkin kita akan buka sesi diskusi. Saya akan kembalikan ke Mbak Nisa dan Mas Angga ya. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mas Angga dan Mbak Nisa. Bunda, terima kasih. Sama-sama. Ini sudah banyak pertanyaan Bunda Ya, dari ketika Bunda menjelaskan dan memaparkan terkait dengan iman dan imun tadi. Saya mau bacakan pertanyaan pertama, boleh ya Bunda? Boleh, mangga. Ini dari Bapak Ahmad Kurniawan Wawan. Oh ya. Levelnya Smart Umroh. dari Smart Umroh Dream Group. Pertanyaannya seperti ini Bunda. Bagaimana
teori mesin kecerdasan menurut konsep, koreksi saya Pak bila salah, Steve Pin, hasil temuan Farid Poniman dalam kaitannya mengklasifikasikan manusia ke dalam 9 personal genetik yang cukup bagus aplikatifnya. Oke. Ada lagi? Boleh? Mungkin 3 dulu sekalian. Langsung ya, Langsung. Bu? 3 ya, Bu? Ya. Izin bertanya, Dokter Aisyah, Ya, level emosi ini berdasarkan penelitian siapa ya, Dok? Ya. Apakah ini kajian dari ilmu-ilmu saintifik, ataukah dari Al-Quran, ataukah keduanya? Mohon pencerahannya, Dokter. Ini pertanyaan dari Marna Rita Yasi. Ya, Kemudian baik. ini, Dok, yang ketiga ini juga saya pengen tanya. Ya. Dokter, saya Yuanita dari Malang. Kadang sebelum melakukan kebaikan, misalnya niat sungguh-sungguh untuk bangun malam tahajud, tapi pas waktu jamnya atas izin Allah kita terbangun. Kadang niat itu terkalahkan oleh malas, oleh dingin, akhirnya tunda beberapa menit lagi. Akhirnya bisa terlewat dan sangat menyesal. Bagaimana cara menjaga niat kolbu kita supaya lebih kuat dan bisa sinkron dengan raga? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Terima kasih Pak Ahmad Kurniawan bertanya bagaimana tentang teori tentang kecerdasan ya, multiple intelligence dan juga watak ya. Jadi begini, di otak manusia ini ada bagian di tengah otak, persis di tengah ini namanya lobus parietalis. Di situ ada program yang Allah berikan dalam bentuk ya di dalam isi-isi data-data di neuron manusia itu tentang watak dan bakat. Ya. Sehingga ilmuwan yang mengobserv atau meneliti mencoba untuk merumuskan ya watak dan bakat ini. Tentunya dengan berbagai macam peralatan ya. Kalau nggak salah Pak Farid Poniman dia menggunakan fingerprint dan dia untuk mendeteksi antara kaitannya watak dan bakat. Itu tentu bisa. Kenapa? Karena memang ada di otak. Dan otak ini karena terbagi 2 kanan kiri, ternyata isi otak itu termanifest juga di garis-garis yang ada di telapak atau jari-jari tangan kita. Ya. Dan karena badan sebelah kanan, ini kita terbalik ya, badan sebelah kanan yang atur otak kiri, dan badan sebelah kiri yang atur kanan, maka ya dia bersilang begini, bersilang. Sehingga kalau misalnya ya ilmuwan-ilmuwan atau termasuk Pak Farid Poniman menemukan ya teknik-teknik untuk membaca dari garis-garis tangan ini memang manifest apa yang ada di otak yang kalau di kanan ya belahan di kiri. Kebalikannya juga begitu, ya. Bahkan sebetulnya teman-teman psikolog juga walaupun tidak pakai fingerprint itu dengan kuesioner biasa sudah bisa mendeteksi. Ya, sudah bisa mendeteksi apa watak, jenis watak dan multiple intelligence atau bakat-bakat. Itu nggak usah pakai fingerprint, pakai pertanyaan-pertanyaan sederhana saja itu sudah bisa. Ya. Bahkan ada orang kalau sudah terbiasa lihat orang saja itu sudah bisa mendeteksi kurang lebih perkiraan wataknya seperti jenis watak ini dan perkiraan bakatnya adalah bakat ini. Kenapa? Karena memang apa yang terprogram di otak karena jalan di sistem saraf itu termanifest di pergerakan kita, termanifest dari tingkah laku kita, bahkan termanifest dari sudut-sudut wajah kita. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu buat Pak Ahmad Kurniawan ya. Tadi siapa yang tanya yang level emosi, Mbak Nisa? Dari Marna Rita Yarsi. Siapa Bu Erna? Marna Rita. Terima kasih Bu Marna Rita ya. Nah, level emosi ini adalah sebuah penelitian dari banyak ilmuwan. Ada dari Profesor David Hawkins tadi yang saya kasih lihat fotonya. Kemudian ada dari Daniel Goleman dan kemudian diatur oleh teman-teman yang di Indonesia itu termasuk RB Sentanu. Ya, itu adalah kerja dari tubuh dan kita tahu tubuh ini kan sunatullah. Tubuh ini adalah ciptaan Allah. Ilmuwan itu hanya mengobservasi. Seperti tadi itu mengobservasi watak dan bakat. Ilmuwan melihat kalau orang gembira, ya itu diukur pakai EEG tadi. Diukur pakai EEG.
oh ternyata dia frekuensi gembira itu sekitar di atas 200 Hz gitu. Nah, ini yang disebut ya kita memadukan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah gitu. Ayat-ayat yang ada di Quran dan ayat-ayat yang ada tersebar di alam semesta ini. Dan kalau di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan berbagai macam jenis level emosi itu. Hanya tadi karena waktu yang tidak banyak, saya meringkas saja bahwa dari level emosi yang diteliti oleh banyak orang dan kemudian dibikin sistematikanya jadi bentuknya kayak tangga. Supaya kita paham, kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah. Kalau di bawah cepat-cepat ke atas, kalau di atas jaga supaya jangan cepat turun. Nah itu, ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih banyak, itu banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca, ya. Dan kemudian bagaimana ini nih kalau kita sholat tahajud kadang-kadang kebablasan ya. Ya, nah gini, tentu pada saat kita mau tidur, ya, setelah kita doa untuk tidur kita niatkan, ya Allah, saya niat malam ini bangun tahajud. Nah, itu harus dilafazkan itu, supaya pesan yang dilafazkan itu jalan di sistem saraf dan juga terekam di otak, ya. Terus bisa juga detil, mau bangunnya jam berapa? Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya bangun jam 2 dini hari ya untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu juga bisa. Kenapa? Otak ini sesuai apa yang kita minta. Tapi banyak orang untuk waktu melafazkan niat, dia baru cuman diucapkan saja. Ya. Nah, kalau kita mengucapkan, itu baru kerja otak yang kiri. Tadi kita tahu kiri itu mengatur tubuh yang kanan. Maka kalau kita baru berniat sesuatu hanya melafazkan saja, itu baru kerja otak kiri, dia baru jalan di tubuh yang kanan. Jadi baru sebelah nih. Ya, sebelah lagi belum dapat pesan. Nah, kiri yang atur kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan atau istilahnya visualisasi, seolah-olah. Maka ibu bisa membayangkan ya pada saat ada di depan ibu jam 2 terus ibu terbangun kemudian wudhu dan sholat. Nah itu tekniknya. Sehingga otak kanan terstimulasi, pesannya jalan di tubuh yang kiri. Maka tubuh kanan dan kiri mendapat pesan dua-duanya. Itu yang jadinya lebih afdal lagi dan lebih power. Nah ini yang disebut khusyuk. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengatakan beribadalah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu kerja otak kanan. Dan tubuh kita itu tadi, kalau cuma ngomong saja, dia cuma sebelah saja. Maka harus juga dibayangkan maunya gimana. Nah ini kira-kira teknik-teknik seperti ini. Nah, dan apabila sudah meniatkan, dan kemudian juga kebablasan tidur sampai akhirnya subuh baru bangun, itu mungkin bisa jadi hadiah dari Allah. Tapi Bu Aisyah, saya udah terbangun pas jam 2, cuman badan ini berat banget. Badan ini berat banget, maka ibu ngomong, bangun sekarang, atau gini, bangun. Supaya mulut ini memberi pesan ke seluruh tubuh lewat sistem saraf tadi. Itu teknik namanya self motivasi. Bangun sekarang. Itu nanti tubuh ini bergerak loh Bu. Bangun sekarang. Sambil ibu bayangin, ibu udah bangun ya. Bangun sekarang. Itu tubuh tiba-tiba berdiri. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan jalan di sistem saraf itu. Ya, bangun sekarang. Bangun. Barang kita gitu. Ya. Nah, kalau misalnya berat sekali, belum lagi itu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena pas kita bangun terbuka mata kan badan emang belum bangun, tapi kan mulut bisa mengucapkan. Nah, itulah teknik-tekniknya yang bisa ditambahkan. Ya, kira-kira begitu Ibu Yuwanita ya dari Malang ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya lagi ke 3 lagi dokter. Boleh. Ayo, Bismillah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau melihat Ustadz dan Ustadzah itu wajahnya selalu adem katanya, seakan-akan tidak ada beban hidup? Apakah itu karena selalu istighfar? Itu pertanyaan dari Singo. Kemudian yang ini pertanyaannya sedikit curhat. Assalamualaikum Ibu. Ini dari Rantau Prapat. Bu, saya percaya bahwa kualitas seseorang itu dapat dilihat dari sholatnya. Entah kenapa, saya merasa kualitas hidup saya itu masih jauh dari kata baik. Padahal setiap hari saya sudah sholat, bahkan sudah mengaji rutin setahun terakhir.
dan juga olahraga yang rutin. Saya sadar kualitas salat saya masih sangat buruk, tapi saya tidak tahu harus bagaimana cara merubahnya. Malah belakangan ini saya sangat depresi, kerap tidak bisa tidur hingga pagi. Karena melihat kondisi keadaan saat ini tidak kunjung membaik, bahkan memburuk. Itu karena saya takut mengecewakan harapan orang-orang lain terhadap saya. Mohon pencerahannya. Ya, baik. Dan yang ketiga, satu lagi Ibu boleh? Boleh. Satu lagi, mohon pencerahannya bagaimana cara membedakan apakah logika, emosi, atau kalbu yang sedang kita putuskan terhadap suatu tindakan. Logika, emosi, atau apalagi tadi terputus-putus? Atau kalbu Logika, yang sedang kita emosi, putuskan. Oh. Atau kalbu yang sedang kita putuskan terhadap suatu tindakan. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Ini Masya Allah ini. Kenapa kalau melihat Ustadz, Ustazah, wajahnya ceria adem, ya. Ya. Masya Allah, ya. Itu walau-walau bisa jadi memang karena ya para guru-guru kita, siapapun itu ya, biasanya mereka setiap ingin melakukan aktivitas atau misalnya ingin berdakwah itu minta ampun dulu itu. Kenapa? Karena khawatir ada yang salah ucap atau khawatir karena keterbatasan pemikiran kita waktu kita menjelaskan, ya mungkin ada perbedaan pemikiran gitu. Kita minta ampun dulu, makanya istighfar berkali-kali dan tentunya kita berdoa gitu ya. Gitu. Nah itu ya, dan insya Allah siapapun juga nanti bisa seperti itu, perbanyak istighfar insya Allah. Kenapa? Karena kita tahu kayaknya kita belum sempurna ya, kita belum lagi bagus ya, kita istighfar aja, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena istighfar juga pada saat kita istighfar itu menstimulasi hormon dopamin yang ada di otak bagian tengah kita nih, di kelenjar pituitari. Ya, dopamin itu hormon yang bahagia sehingga kita rasanya ya tenang saja gitu. Dan level emosi ada di atas ya, gitu. Ya insya Allah. Baik, kemudian nah ini teman-teman siapa yang di Rantau Prapat ya yang cerita ya. Jadi gimana ya Bu Aisyah, saya udah sholat, udah ngaji, alhamdulillah ya. Udah sholat, udah ngaji itu bagus sekali. Hanya mungkin kemungkinan besar karena saya nggak lihat wajahnya siapa tadi namanya yang dari Rantau Prapat, Mbak Nisa? Mas Azrin. Siapa? Azrin. Oh, Azli. Azrin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kah? Bapak-bapak. Oh, masya Allah. Ya, bisa jadi karena Bapak Azrin itu atau Mas Azrin ini tipenya yang pemikir. Tipe pemikir yang hasratnya ya selalu mau mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Biasanya tipe pemikir ini dia selalu merasa, aduh saya belum baik lagi, saya belum baik. Di sisi lain memang kekuatannya adalah jadi lebih bagus untuk selalu mau menjadikan hal yang baik, tapi di sisi lain jadi terlalu stres. Kenapa? Karena selalu pengen yang benar, yang teratur, yang detil. Bisa jadi gitu ya, karena saya nggak lihat wajahnya ini, mudah-mudahan. Tapi kalau dari cerita yang tadi, saya bisa mencoba menganalisanya bahwa Pak Azrin atau Mas Azrin ini dari Rantau Prapat itu tadi, memang tipenya, wataknya seperti itu. Ya. Nah, kalau gitu bagaimana Bu Aisyah? Saya boleh share screen sedikit ya, untuk, sebentar ya. Supaya lebih gampang lihatnya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya, baik. Jadi ini ada para ahli mengatakan antara realita dengan kecepatan kuantum ya. Jadi gini, ya nasib itu ternyata ditentukan oleh karakter ditentukan oleh kebiasaan ditentukan oleh tindakan ini ditentukan dari pikiran dan perasaan. Ya, nah. Kalau kita merasa nasib buruk, kok nasib saya buruk ya nggak bagus-bagus, maka kalau mau cepat betulin perasaannya. Ya, apa ya perasaan saya ya? Oh, saya masih sedih, maka cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Dia naik ke atas, astagfirullahaladzim. Dia naik ke atas. Ya. Nah, sehingga ya karena begini. Nih, emosi kan di tengah sini tadi. Emosi di tengah sini, kalau kita betulin emosi kita naik ke level emosi, katakanlah emosi menerima lah ya, bersyukur, itu maka pikiran yang akan terakses di depan ini adalah pikiran yang baik-baik. Sehingga perasaan dan pikiran itu akan mempengaruhi
ya perilaku, karena dia jalan di batang otak nih. Dia membawa pesan ke sistem saraf. Ya, sehingga perilakunya ya bagus atau perilakunya sesuai tadi perasaan dan pikirannya. Bersyukur, menerima, saya baru bisa segini, alhamdulillah saya sudah bisa kerjakan segini dulu, kan gitu. Ya, itu namanya menerima. Nah, karena perilaku itu setiap hari dilakukan, maka membentuk kebiasaan. Karena kebiasaan terbentuk, maka terbentuk karakter. Orang menilai, ya. Oh, orang itu ya karakternya ulet, orang itu karakternya detail, orang ini gitu. Nah, nanti ini akan menentukan nasib. Makanya kalau nasib kita merasa nasib kita buruk, betulin perasaannya dulu. Dan ini juga mungkin kaitannya dengan tadi pertanyaan yang ketiga antara logika, emosi sama kolbu. Ya, kita tetapkan dulu ya, kita sepakati dulu yang disebut kolb itu tadi saya juga sudah sempat menyinggung ya. Jadi ilmuwan kolbu itu diartikan ada dua ya. Dulu di benua Asia dan Afrika, kolbu itu diartikannya hati. Ya. Eropa dan Amerika karena mereka melakukan penelitian, ya, maka ya kolbu itu diartikannya jantung. Jadi ada di tengah sini. Dan kalau di surat Al-Hajj itu kolbu atau kulub itu fis sudur atau di dada, maka di rongga dada itu yang ada adalah paru-paru dan jantung. Ya, ini nggak ada gambarnya ya, kira-kira di sini. Kalau hati dalam artian di anatomi itu yang di sebelah kanan, ya bagian abdomen perut kita yang sebelah kanan itu hati. Memang hati kalau dari anatomi dia membersihkan ya racun-racun yang lewat makanan atau obat-obatan. Hati memang dia membersihkan. Nah, kolb ini, jantung di sini, ternyata dia ada kaitannya, ada saraf khusus jantung yang di tengah sini, langsung ke otak yang bagian emosi atau limbic system. Makanya dari dikatakan, ya ada poros antara jantung dengan otak limbic system. Jadi ada saraf khusus yang dari jantung ke sini. Nah, kemudian jantung juga ini punya kehebatan apa? Jantung pada penelitian tahun 2000 itu ditemukan bahwa dalam jantung ada otak tersendiri. Ya, kenapa? Karena di jantung ada sel otaknya. Padahal jantung itu sebetulnya sel jantung, tetapi di jantung ada sekitar 40.000 sel neuron yang persis di otak. Makanya jantung juga ini bisa merekam apapun dan juga bisa merasa. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana kaitannya antara logika, emosi dan jantung, itu terkait. Kalau logika itu biasanya di otak yang depan, otak analisa, ya, dan otak yang tadi kita masukkan ilmu-ilmu di prefrontal tadi. Itulah nanti basic untuk kita melakukan pertimbangan, ya, pertimbangan, kemudian basic-basic untuk kita menentukan sesuatu, itulah namanya logika. Emosi di tengah sini, kolbu di sini. Jadi ini tiga ini berkaitan. Nah, kolbu juga, jantung juga, apa yang dinyalakan di logika dan di emosi, sewaktu dia jalan, dia ke jantung dulu, dan jantung memperkuat 5.000 kali. Jadi apabila kita misalnya sedang sedih, dan sedih itu akan mengakses memori yang sedih juga. Ya. Sehingga tadi kita sudah tahu bahwa emosi ini suka memblokir logika kita, makanya ini kadang-kadang terblokir. Dan ini sedih ini jalan di sistem saraf ini, kemudian kemudian dia jalan ke sistem saraf yang ke jantung, jantung memperkuat 5.000 kali itu sedih tadi, dan dia jalan ke seluruh tubuh. Makanya tubuh tuh langsung deg-degan, badan keringat dingin, gemeteran gitu. Jadi begitulah kira-kira kerjanya. Nah sekarang supaya logika kita tidak terblokir dengan otak emosi, maka kita ya manajemen emosi tadi sudah diajarkan ya dengan kita bersabar dan sholat. Kita naikkan tuh istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Kalau kita level emosinya sudah naik ke atas dan sudah bisa menerima, maka ya ilmu-ilmu logika-logika yang di depan ini ya sudah bisa diingat lagi. Oh, ternyata pandemi ini nggak kita sendiri kok, seluruh dunia kayak gini. Nah, itu baru namanya logika. Ya. Dan kolbu ini banyak sekali fungsinya tadi. Apa yang ada rekaman di sini itu bisa juga terekam di kolbu tadi. Makanya kita terasanya di sini, apalagi dia memperkuat
5.000 kali apa yang ada di emosi dan apa yang ada di logika. Jadi kerjanya bertiga dan nanti dia jalan ke seluruh tubuh. Dan kolbu ini, jantung ini, ya pada saat terjadi sebuah teknologi bisa menggantikan jantung orang gitu, transplantasi jantung. Kalau ada orang sehat, orang masih hidup tapi jantungnya udah rusak, sel-sel ototnya sudah mulai infak, kemudian dia punya uang dan bisa mentransplantasi jantung dan jantung yang diambil adalah jantung orang meninggal, maka memori jantung yang orang meninggal bisa masuk ke tubuh orang ini dan orang ini bisa melakukan hal-hal seperti orang yang sudah meninggal tadi. Kenapa? Karena jantung juga merekam, ya, merekam memori apa yang pernah dilakukan. Nah, itulah ya kelebihan dari jantung dibanding lever atau hati. Maka saya lebih senang mengartikan kolbu ya kolbu. Kulub, kalau kolbu banyak kulub, kolbu gitu. Nanti ada satu lagi di dalam ayat Quran itu ada namanya fuad, ya. Fuad itulah yang disebut sebagai ya limbic system atau otak emosi tadi. Ya, jadi antara fuad dan kolbu itu dia bersaling lewat sebuah poros khusus, yaitu poros jantung dan limbic system. Jadi kira-kira begini, mudah-mudahan bisa juga diterima ya. Kalau nanti misalnya ini bisa baca buku berbagai macam buku insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Dan ini saya mau kasih lihat surat Az-Zariyat ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi ucapkan baik-baik, ya. Ucapkan di mulut, ucapkan di benak, di otak kita, ucapkan di qalb kita, dan juga ucapan tulisan. Makanya hati-hati kalau bikin status, ya Mbak Nisa, Mas Angga, kalau bikinnya status, ya sendiri lagi, maka akan sendiri terus gitu. Ya, baik, terima kasih. Kembalikan lagi ke moderator. Ya, Masya Allah, Dokter Aisyah. Dikarenakan waktu ya dok, di sini saya sedikit menyampaikan beberapa pertanyaan lagi. Ya, beberapa pertanyaan lagi. Izin untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak semuanya kita bisa sharing pertanyaannya, mungkin nanti di belakang, di lain waktu. Ya, yang 3 pertanyaan terakhir dok. Ya, yang pertama dari Bapak Puji Wahono. Assalamualaikum dokter. Istri saya ada sakit sindrom GBS, tetra parase. Bagaimana cara penyembuhannya secara medis atau amalan wiridnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya ada dari Trevi Jayanti. Nah, ini cukup baik. Bagaimana menerapkannya pada anak-anak dalam menghadapi pandemik ini, Bunda? Yang ketiga ada dari Agus Sudrajat dari Pringsewu, Lampung. Adakah sistem hipnotis yang diperbolehkan dalam Islam? Apakah ada hipnotis dari sisi syariahnya, serta bagian urat syaraf mana yang lebih cepat menghipnotisnya, selain motivasi tentunya, dengan tujuan positif untuk mengajak masyarakat beribadah daripada menunggu besok-besok. Terima kasih. Itu dokter. Baik, terima kasih Mas Angga. Ini punten banget kalau nanti jawabnya nggak detail karena sebentar lagi sudah jam 2:30 ya. Iya. Ya, buat Bapak Puji Wahono, saya turut prihatin atas kondisi ibu ya yang Guillain-Barré syndrome tetra parase ya. Ini sudah berapa lama saya belum dapat informasinya ya. Tetapi biasanya Guillain-Barré syndrome atau GBS yang karena virus itu satu ketika dia bisa kembali normal. Makanya ini berapa lama nih? Kemudian dan yang paling selama ini banyak keberhasilannya untuk menterapi GBS itu dokter-dokter di UGM memang di Jogja ya. Karena saya juga lulusan sana, saya sering sekali lihat pasien-pasien Guillain-Barré syndrome yang ini lumpuh loh, 4-4-nya tuh ya lumpuh. Tapi karena itu virus sekitar ya beberapa tahun dia ini lagi, dia bangkit lagi ya. Nah, tetapi kalau tadi Bapak tanya adakah zikir-zikir atau doa-doa yang bisa, tentu apa saja sebetulnya ya, terutama pada ibu ya. Dengan ibu mengucapkan istighfar saja ya, itu sudah jalan di badan. Ibu mengucapkan Allah, Allah, oh itu sudah jalan di badan ya.
Atau mungkin kita bisa spesifik lagi, kita menyebut nama Allah yang nanti bermakna yang maha kuat, yang maha perkasa, ya Aziz, ya Ghafar, ya Qawiyu. Itu juga bisa dilafazkan, ya. Tentu karena kalau memang biasanya tetraparase tetap ini muka ini belum lagi terjadi kelumpuhan, maka masih bisa terus ucapkan terus, ya. Supaya juga tetap level emosi ibu berada juga di level emosi yang menerima. Karena itu akan luar biasa itu, ya. Selain bisa jadi bukan langsung sembuh, tetapi itu sudah bermain-main di taman surga, Masya Allah. Ya. Dan buat suami, Mbak Puji, mohon saya minta pada Pak Puji untuk tetap mendukung ibu, karena ini sesuatu yang berat sekali loh. Tetraparase nggak bisa, ya, empat-empatnya nggak bisa gerak. Ya, dan kalau misalnya pun mau senang ibu dipijat, diusap-usap kakinya, ya, itu sambil didoakan. Kenapa? Karena kita bisa menstimulasi sistem-sistem saraf yang ada di kaki dan di tangannya. Ya, bacakan salawat, itu ya dia akan jalan di situ. Ya. Kemudian menerapkan pada anak-anak dalam pandemi ini gimana ya tentang level emosinya, ya. Ya pasti anak-anak, ya siapapun itu, nggak usah anak-anaknya, kita juga orang dewasa, kadang-kadang bosan, ya. Nah, tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Saya anaknya 5, ya 4 laki-laki 1 perempuan. Untung udah besar-besar, ya. Udah besar-besar aja suka bosen, ya. Nah, tetapi karena kami rata-rata kami anak saya ada 2 yang sudah 1 dokter, 1 sudah koas sarjana kedokteran, 1 mahasiswa kedokteran, yang 2 masih SMA. Mereka juga tahu bahwa ini tidak mudah kalau kita sembarangan keluar dan tidak melakukan protokol kesehatan. Dia juga tahu bahwa itu bahaya. Jadi karena udah besar, masing-masing punya teknik untuk mengcoping skill itu. Minimal itu tadi, mereka istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. La haula wala quwata illa, supaya menaikkan level emosi gitu. Nah kalau anak masih kecil gimana? Nah kita tanya, kenapa sayang gitu? Biarkan dia cerita. Pada saat dia cerita, lama-lama naik level emosinya. Tapi sekarang karena juga sudah transisi, boleh kok sesekali, ya, memang nggak setiap hari, ya, 2 minggu sekali lah minimal, ya, ajak anak juga keluar sebentar, ya, pergi ke toko lah sebentar, dan ajarkan dia untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena anak-anak juga harus dilatih, mulai mungkin dia cuci tangan, kemudian dia kita minta pakai masker dan pakai face shield, ya. Kenapa? Karena sifat virus corona ini dia senang masuk ke mukosa, ya, dan tubuh kita yang mukosanya terbuka itu mata, hidung dan mulut. Makanya ini yang harus dijaga. Mbak Isa, saya nggak punya face shield tapi saya pakai kacamata, kacamatanya besar, oke lah, ya. Nah ajarkan anak-anak itu pakai masker, pakai face shield, dan anak-anak senang tuh. Kita pakai ini ya. Nanti kalau di jalan kita jauh ya, nak. Dan katakan jauhnya itu kenapa? Karena virus itu kalau ada di dalam diri seorang dan orang itu bersin dan batuk, dia loncatnya 1 meter gitu, bahkan 1,5. Bahkan sekarang ada WHO mengatakan itu juga terbang gitu. Tapi itu tadi kita nggak usah khawatir terlalu mendalam. Nah, kemudian kita ajarkan anak untuk social distancing, dan abis itu sampai di rumah ajarkan anak taruh segera baju-bajunya di tempat yang khusus, yang dekat kamar mandi, tempat khusus, dan kemudian langsung mandi, baru boleh duduk. Itu harus diajarkan itu dan dilatih. Kenapa saya bilang dilatih? Karena orang kalau nggak biasa pakai masker itu setengah mati. Dan satu saat nanti entah kapan sekolah pun terpaksa dibuka. Sektor pendidikan terpaksa dibuka dengan gaya protokol kesehatan. Jadi dia harus latihan juga. Bisa jadi juga mungkin nanti kita akan dengarkan penyampaian dari Pak M. Nur, ya, tentang umroh ini. Barangkali kita umrohnya seperti itu. Kalau saya kemarin habis berbincang-bincang sama paman saya juga mungkin hadir di sini dari 2000 wisata, ya Pak Agus Salim. Itu bisa jadi kita akan menggunakan masker, pakai face shield, dan wah, ya. Baik, jadi sekali lagi bahwa anak-anak kita ajarkan dan temani, ya. Kalau dia senang makan ya sudah bikinin masakan, ya kayak gitu. Kemudian bagaimana sistem hipnotis? Nah ini masalahnya orang salah paham tentang istilah hipnosis, ya. Hipnosis itu adalah suatu kondisi gelombang rileks. Kita lagi sholat itu gelombang hipnosis itu fase hipnosis. Kita sholat karena rileksnya karena apa? 1 dari wudhu, kemudian karena kita berdiri tegak, kemudian kita melakukan gerakan-gerakan yang sudah
diajarkan ya oleh Rasulullah SAW itu ternyata akan membentuk gelombang otak kita yang tadinya tegang. Jadi di kepala ini ada namanya gelombang yang tegang, namanya gelombang beta, dia turun menjadi gelombang yang rileks, namanya gelombang alfa. Jadi sholat itu kondisi hipnosis. Dan makanya tadi waktu pada saat sholat kita disuruh melafazkan ya sedikit berbisik ya, itu untuk memasukkan ya pesan-pesan hipnosisnya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Itu untuk memasukkan. Bu Aisyah kalau nggak ngerti gimana? Dia tetap masuk. Kalau ngerti lebih lagi akan naik ke tingkat kesadarannya gitu. Nah, itu jadi kita pahami dulu apa sih hipnosis itu, kondisi hipnosis. Beda dengan hipnotis yang ada di show-show itu jenis hipnotis yang memang untuk show. Itu kadang-kadang banyaknya sebelumnya sudah kesepakatan dulu, ada juga yang begitu gitu ya. Nah, kalau yang dilakukan para orang-orang pencopet itu bukan hipnotis, itu pakai gendam, itu dia sudah pakai hal-hal yang lebih mistik lagi. Hipnosis itu kondisi kita nonton TV terus asik kayaknya masuk ke dalam TV, itulah namanya kondisi hipnosis. Baca buku novel gitu ya, terus kita rasanya masuk, itulah kondisi hipnosis. Sholat itu kondisi hipnosis ya. Dan kalau bagaimana caranya untuk ya kita melakukan hipnosis pada diri sendiri dan juga kita memberikan ya sebuah hipnosis pada orang lain, ya sudah, kita ngomong saja sama diri sendiri. Itu tadi kan kita lihat sistem saraf tuh, dia akan jalan di situ. Saya semangat, saya semangat, saya semangat, saya semangat, saya semangat, saya semangat, semangat. Dan pada saat kita semangat, ya kita nggak usah suruh orang, kamu harus semangat, nggak usah kayak gitu. Tadi kita belajar ada sinyal kan, ada gelombang elektromagnetik dari tubuh, itu nanti yang membawa pesan semangat itu. Dan orang sekitar kita terpengaruh oleh sinyal dan terpengaruh juga melihat mata dia, melihat kita semangat. Itu otomatis sudah menghipnosis sekelilingnya. Ya, itu yang disebut sudah mewarnai sekelilingnya. Ya. Jadi kalau kita mau menghipnosis seseorang, ya sudah kita hipnosis diri sendiri saja. Untuk tadi ya semangat, bicara lancar, menyenangkan, bahagia. Dia akan jalan di sistem saraf dan akan meresonansi keliling kita ini dengan gelombang sinyal tadi. Ya. Jadi kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Nisa dan Mas Angga. Kembali.